Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali dalam channel kita pembelajaran terkait dengan KSNK, KSN. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal-soal menarik, yaitu kita akan membahas bagi teman-teman yang sekarang lagi persiapan KSNK tahun 2022 ini, kita akan coba membahas soal KSNK tahun kemarin, yaitu tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pada video kali ini ada beberapa part dan teman-teman silahkan terus menyaksikan dan juga mempelajari setiap partnya. Ini sangat penting buat teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba memulai untuk membahas pada part pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas terkait dengan soal yang sudah kalian lihat gitu ya, terkait dengan soal KSNK. Dan pada kesempatan kali ini soal ujian KSNK itu ada lebih kurang untuk pilihan ganda sebanyak 50. Dan kita akan langsung memulai membahas pada nomor pertama. Nah, teman-teman semuanya, di sini kalau kita lihat itu ada soal yang berhubungan dengan kurva biaya total. Nah, kita coba bacakan buat teman-teman. Kurva biaya total rata-rata, jadi inilah average cost untuk long run atau jangka panjang meningkat seiring meningkatkannya jumlah output. Maka hal ini disebut sebagai, jadi ada namanya adalah kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Nah, teman-teman, kurva biaya total itu kita sebut sebagai average cost atau rata-rata biaya total keseluruhan yang kita keluarkan. Jika dia jangka panjang, kita sebut sebagai long run average cost atau kita sebut sebagai LAC. Jika dia jangka pendek, kita singkat dengan short run average cost SAC. Nah, pada soal ini dia membahas terkait dengan kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman soal seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dia apakah yang dimaksud dengan jika dia kurva biaya total ratanya itu meningkat seiring meningkatnya jumlah output yang dihasilkan. Jika dia output kita sebut sebagai Q, quantity. Nah, hal ini disebut sebagai jawaban yang tepat adalah A skala ekonomis, B skala selalu tetap, menurun, diskonomis, dan skala konstan. Jadi ini beberapa skala ekonomi. Jadi ini berhubungan dengan skala ekonomi terkait dengan semakin banyak barang yang kita hasilkan, apakah biaya total rata-ratanya semakin rendah atau semakin sedikit. Jika dia semakin meningkat, kita sebut sebagai skala disekonomis atau kita sebut sebagai disekonomis of scale. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada namanya diseconomies of scale. Nah, kalau misalkan kita lihat terus ya pada pembahasannya yaitu terkait dengan diseconomies of scale, teman-teman perlu kita lihat bahwasanya diseconomies of scale ini yaitu yang berhubungan dengan skala ekonomi. Ya, kalau misalkan nanti kita lihat ya sumbu vertikalnya adalah cost, sumbu vertikalnya adalah cost, kita sebut sebagai biaya, kemudian sumbu horizontal disebut sebagai output gitu ya, jumlah barang kita hasilkan. Nah, kalau misalkan ketika dia bahas terkait dengan semakin tinggi jumlah output yang kita hasilkan, maka dia berada di titik ini, teman-teman. Nah, kurva efek cost jangka panjang, rata-rata biaya jangka panjang bentuknya adalah dia melengkung ke bawah seperti itu, melengkung seperti ini. Nah, kalau misalkan dia meningkat dalam jangka panjang, biayanya meningkat, output seiring menuputnya juga meningkat, maka kita sebut sebagai diseconomies of scale. Artinya adalah itu dia tidak ekonomis, artinya biaya semakin banyak barang kita hasilkan, maka jumlahnya rata-rata biayanya juga semakin besar. Nah, itu kan membuat kita cukup banyak mengeluarkan biaya uang kita keluarkan. Nah, untuk yang sebelumnya ini kita sebut sebagai economies of scale. Jika dia semakin ekonomis, semakin hemat barang kita lakukan, maka dia semakin banyak barang dihasilkan dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka biayanya akan semakin rendah, menurun terus.
inilah yang kondisi paling ideal, ini bagus, sedangkan ini kondisi yang kurang bagus bagi perusahaan. Jadi jawaban yang tepat adalah skala disekonomis, bahwasanya perusahaan tersebut belum bisa efektif ataupun efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang dia lakukan, sehingga makin banyak barang yang dihasilkan, maka biayanya juga rata-rata biayanya semakin besar. Jawaban yang tepat adalah D, diseconomies of scale. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lanjut di soal nomor 2, soal nomor 2 ini soal yang terkait dengan variable cost is bla bla bla. Nah, teman-teman, ini kadang-kala kalau misalnya soal KSNK itu dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, perlu kita pahami ya, teman-teman, variable cost is intinya di sini yang dimaksud dengan biaya variabel. Variabel ya variabel, kalau misalkan cost yaitu biaya. Nah, berarti variable cost kita singkat dengan VC. Variable cost adalah corporate cost dan expenditures some certain cash. Nah, di sini perlu kita pahami bahwasanya biaya perusahaan terkait dengan pengeluaran kas tertentu. Nah, teman-teman tenang saja, kita akan coba mengartikan buat teman-teman di pembahasan kita. Nomor 2 ini. Biaya variabel adalah yang A itu kalau kita artikan biaya perusahaan yang mengeluarkan jumlah kas tertentu, B biaya yang tidak mengharuskan perusahaan mengeluarkan uang, nggak mungkin ya. Intinya biaya yang pasti mengeluarkan uang. Ini nggak masuk akal nih kalau misalkan jawaban yang B ini. Yang C biaya yang tidak berubah meskipun jumlah barang, nggak mungkin biaya nggak berubah gitu ya. Nah, ini sama dengan jawaban B nih. Kalau misalkan yang E, biaya semua bahan yang digunakan perusahaan dalam proses produksi, ya ini namanya disebut sebagai total cost. Karena di sini biaya keseluruhan, semua bahan. Nah, kalau yang A, biaya perusahaan yang menggunakan jumlah kas tertentu, bukan ya. Jawaban yang tepat adalah biaya yang berubah ketika jumlah barang yang diproduksi berubah. Artinya ketika biaya variabel ini dipengaruhi oleh berapa banyak output yang kita hasilkan. Artinya semakin banyak barang kita hasilkan, misalkan teman-teman mau bikin 10 bakpia gitu ya. Nah, biayanya dikeluarkan katakanlah 100.000. Ya otomatis kalau misalnya kalian bikin 20 bakpia, 2 kali lipat sebelumnya, oleh-oleh gitu ya. Nah, otomatis biayanya 2 kali lipat, yaitu 200.000. Inilah kita katakan sebagai variable cost atau biaya variabel dipengaruhi berapa banyak jumlah barang kalian hasilkan. Nah, jika digambarkan, maka bentuk kurvanya seperti gambar di atas. Jika pertama pengen tahu gitu ya, ini biaya, ini output. Ini kita sebut sebagai FC, ini biaya tetap. Nanti ada pembahasan tersendiri gitu ya. Fixed cost disebut sebagai ya, biaya tetap. Kemudian ini variable cost itu disebut sebagai biaya variabel. Nah, terakhir itu gabungan fixed cost ditambah dengan biaya berubah, hasilnya adalah total cost. Maka total cost ini dimulai dari titik ini. Soalnya biaya tetap dimulainya dari sini. Nggak mungkin biaya total dimulai dari nol gitu ya. Maka langsung saja dari mulai tertentu sini, sehingga dia mengikuti bentuk variable cost. Karena biaya tetap ya nggak, kurvanya horizontal datar kayak gitu. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yang menarik pembahasan kita ini. Intinya seperti itu dulu untuk nomor 2. Nah, nomor 3, teman-teman semuanya, ciri-ciri berikut yaitu banyak penjual. Ini kita catat nih, banyak penjual, 1. Kemudian barangnya terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Artinya adalah dia berbagai corak gitu ya. Dia punya corak sendiri yang membedakan barang tersebut dengan barang lain gitu. Nah, dan perusahaan bebas keluar masuk pasar tanpa halangan yang membuat dia harus lakukan. Nah, ini kita sebut sebagai pasar persaingan monopolistik. Kalau pasar persaingan sempurna dia banyak penjual, benar. Barangnya dia biasanya homogen karena pasar barang sempurna ini kondisinya sangat ideal. Barangnya sama, persis gitu, bukan dia terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini barangnya sama tapi berbagai merek. Misalnya kan kalau ada motor, ada mereknya Yamaha, ada mereknya Honda, ada mereknya Suzuki gitu ya. Bentuknya sama mungkin di kerangkanya, cuma mereknya berbeda. Yang kita sebut sebagai terdiferensiasi. Jawaban tepat adalah A, pasar persaingan monopolistik. Dia itu banyak penjual, terdiferensiasi hingga bebas masuk ke pasar. Kalau monopoli barangnya satu aja gitu ya. Penjualnya yang satu. Ini banyak penjual, bukan. Kalau oligopoli beberapa 2 sampai 10 mungkin ya. Duopoli 3 sampai 10 ya. Duopoli 2 penjual. Jadi jawaban tepat adalah langsung kita jawab, yaitu jawaban nomor A.
nomor 3. Seperti itu teman-teman, gampang sekali ya soal KSNK tahun kemarin. Nah, lanjut kita bahas nomor 4, yaitu situasi di mana semua pelaku ekonomi yang berinteraksi satu sama lain masing-masing memilih strategi terbaik bagi mereka sendiri dengan mempertimbangkan strategi lawan. Misalkan katakanlah si A, nah ini si B. Nah, si A sama-sama jual apel gitu ya, teman-teman. Si B juga jual apel. Nah, dia masing-masing punya strategi agar keseluruhan apel yang dijual itu laku gitu ya, ludes terjual. Nah, masing-masing strategi yang terbaik yang dipilih, nah itulah kita katakan namanya Nash equilibrium atau keseimbangan yang Nash gitu ya, artinya sama-sama terbaik yang dipilih oleh si A maupun si B, ketika dia sama-sama bertarung. Nah, ini kita belajar nanti di game teori atau disebut sebagai teori permainan. Nah, teori permainan ini biasanya dipakai oleh perusahaan atau penjual yang biasa identik dengan oligopoli, yaitu yang saling bersaing gitu ya, hanya beberapa penjual, bagaimana dia bisa bersaing merebut pangsa pasar disebut sebagai game teori. Teori yang bisa diaplikasikan tidak hanya di perusahaan atau pasar, tapi juga bisa di institusi lain kayak gitu. Nah, seperti kalau misalnya game teori juga bisa diterapkan oleh lembaga-lembaga lain, misalnya kepolisian, KPK, untuk menangkap pencuri gitu, misalkan antara dia menangkap dua pencuri gitu ya, atau dua maling. Nah, gimana, siapa sih yang sebenarnya melakukannya, atau siapa sih yang inisiasi awalnya, apakah si A atau si B? Nah, ini kita pakai namanya game teori atau teori permainan. Nah, salah satu yang case yang paling sering muncul dalam ekonomi adalah personal dilemma atau disebut sebagai dilema para tahanan. Karena dia berusaha untuk sama-sama nggak mengaku atau nggak mengaku nih, padahal dia ketangkap kayak gitu. Nah, ini sering bisanya dikasuskan di berbagai textbook ekonomi yang dia itu sering membuat para mungkin polisi itu kebingungan siapa sih pelakunya. Nah, ini kita sebut sebagai personal dilemma atau dilema para tahanan. Case yang sering keluar di soal-soal game teori. Kartel itu beda lagi. Kartel dia kesepakatan dua perusahaan untuk menentukan atau merebut pangsa pasar. Misalkan ada 10 penjual. Nah, 10 ini ada 2 orang nih yang cukup licik. Dia hanya bersepakat agar dia berdua yang menguasai pasar, atau dia bekerja sama bagaimana dia itu bisa menghasilkan atau merebut pangsa pasar untuk keuntungan mereka berdua. Nah, otomatis yang 8 orang ini akan kalah dari persaingan. Nah, inilah nggak baik ya, pelaku seperti ini kartel, disebut sebagai kalau monopoli ya satu penjual kayak gitu. Nah, itulah istilah-istilah penting bagi teman-teman yang disebut sebagai Nash equilibrium ketika semua pelaku ekonomi yang bersaing atau yang melakukan sebuah permainan dan dia memilih strategi terbaik yang mereka miliki. Kita sebut sebagai Nash equilibrium. Seperti itu. Nah, lanjut soal nomor 5, masih cukup gampang ya bagi teman-teman. Nomor 5 kita lanjut sebagai barang yang akan mengalami penurunan permintaan. Ingat, permintaan menurun, demand menurun ketika pendapatan naik. Nah, pendapatan biasanya kita sebut sebagai income gitu ya, atau pendapatan naik. Artinya ketika kalian semakin kaya nih, contohnya income naik nih, semakin kaya kalian, maka kalian mengurangi membeli barang tersebut. Ada nggak barang yang kalian semakin kaya tajam melintir, kalian nggak akan beli barang tersebut atau mengurangi permintaannya. Kita sebut sebagai barang inferior. Artinya barang yang mutunya rendah banget gitu ya, mutu rendah. Contoh apa? Mobil bekas. Kalau orang makin kaya kan nggak mungkin makin banyak beli mobil bekas gitu ya. Di contohnya mobil bekas, motor bekas, pokoknya barang-barang yang mutunya rendah, teman-teman. Nah, mutunya rendah, makin naik pendapatan, orang akan mengurangi uang yang dikeluarkan gitu ya untuk beli barang tersebut. Lawan dari barang inferior ini adalah, ini ada ya, superior. Kebalikannya, barang ketika income naik, maka permintaannya juga akan naik. Contoh barang-barang mewah, kita sebut sebagai barang superior ini barang mewah. Contohnya adalah emas, berlian, permata, contohnya berlian gitu ya, permata dan lain-lain sebagainya. Itu barang-barang superior, super gitu ya. Maaf tulisannya kurang bagus ya. Nah, barang komplementer itu artinya barang pelengkap.
Barang melengkapi contoh yang sering kita bahas, teman-teman. Barang melengkapi kalau kalian minum teh itu ada gula. Nggak mungkin kalau misalnya minum teh nggak ada gula ya. Nah ini kita sebut sebagai barang komplementer. Kalau barang publik, barang milik umum, contoh jalan raya, aspal, kemudian apa taman kebun umum gitu ya, taman publik gitu ya. Kalau barang-barang normal, barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya minyak goreng gitu ya, barang normal, barang substitusi, barang pengganti. Contoh kalau misalkan nggak ada apa namanya, nggak ada eh, teh tapi ada misalkan kopi atau susu dan sebagainya, itu disebut sebagai barang substitusi atau barang pengganti. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita nomor 5 ini. Nah, nomor 6 kalau misalnya kita bahas the following factors could shift the labor demand curve. Jadi di sini maksudnya adalah beberapa faktor berikut yang shift, ya, artinya adalah yang menggeserkan kurva permintaan tenaga kerja. Artinya adalah shift itu bergeser. Labor demand curve artinya adalah kurva permintaan pasar. Nah, kurva permintaan pasar gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan pasar itu bergeser, kecuali output price, new product technology, supply of other factors, advanced technology atau immigration. Nah, kalau kita artikan ke teman-teman ini masih bisa lah ya kita pahami. Kita lanjut ke pemaknaannya aja langsung. Faktor-faktor berikut artinya yang menggeser kurva permintaan kerja kecuali. Nah, kurva permintaan tenaga kerja yang menyebabkan dia bergeser adalah pertama, harga keluaran baru. Di sini kalau maksud dari kurva permintaan tenaga kerja, kita coba jelaskan ke teman-teman. Permintaan tenaga kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Artinya permintaan tenaga kerja itu disesuaikan dengan ketersediaan ininya. Misalnya kalau kita bahas permintaan tenaga kerja ini yang berhubungan dengan si pekerjanya. Artinya bagi perusahaan berapa sih jumlah tenaga kerja. Nah, itulah kita lakukan jika perusahaan membutuhkan sekian 10 orang. Nah, itulah perusahaan membutuhkan 10 orang misalnya. Nah, inilah kita sebut sebagai permintaan tenaga kerja yang akan direkrut untuk dipekerjakan di perusahaannya. Permintaan tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja yaitu berapa banyak jumlah lapangan pekerjaan gitu ya. Lapangan pekerjaan atau kita sebut sebagai posisi gitu ya. Posisi yang bisa disediakannya. Nah, kalau permintaan tenaga kerja berhubungan dengan orangnya, sedangkan penawaran tenaga kerja berhubungan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang bisa disediakan oleh perusahaan, yang ditawarkan oleh perusahaan kepada si pekerja itu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan dia bisa menggeser kurva permintaan tenaga kerja yaitu apa, teman-teman? Nah, permintaan tenaga kerja kita berhubungan tadi ya ketersediaan apa namanya jumlah orang yang berapa yang bisa dipekerjakan, maka pertama harga keluaran gitu ya bisa. Semakin misalnya contohnya adalah harga keluaran kalau misalkan emas berapa atau misalnya kalau dia contoh bekerja di perusahaan Indofood gitu ya teman-teman, misalnya yang kayak bikin mie gitu ya, mie instan. Nah, harga keluaran misalkan berapa sih produk-produk mie, harga mie-nya, apakah kalau misalkan harga produk mie-nya makin mahal, nah, apakah dia harus mempekerjakan orangnya makin banyak atau makin sedikit gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja. Dipengaruhi oleh harga keluaran maksudnya. Semakin mahal barangnya, otomatis dia mungkin akan membuat kalau misalkan harga barang dijualnya semakin mahal atau semakin mahal ya dari sebelumnya, maka dia membutuhkan orang-orang untuk bekerja lebih banyak mungkin atau agar bisa menghasilkan barang yang lebih banyak dan mungkin bisa meminimalisir biaya input yang dikeluarkan. Itu bisa faktor-faktor menyebabkan perubahan kurva permintaan ya, menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Teknologi produk baru. Nah, teknologi semakin canggih, teknologi yang digunakan, maka mungkin semakin sedikit permintaan kerjanya gitu ya. Artinya mungkin tergantikannya tenaga kerja yang biasanya
labor intensive atau biasanya menggunakan orang, tenaga, sedangkan beralih ke teknologi. Nanti ini berhubungan gitu ya, semakin canggih teknologi, mungkin permintaan tenaga kerja yang akan perusahaan akan semakin sedikit kayak gitu. Nah, ini berhubungan dengan faktor yang menyebabkan berubahnya permintaan tenaga kerja. Pasokan faktor lain gitu ya, misalkan input tadi kalau misalnya ini harga gitu ya. Nah, ini inputnya apakah tepung terigu makin mahal atau makin murah? Kalau makin mahal tepung, ya otomatis ya dia nggak akan bisa banyak produksi mie gitu ya. Maka otomatis kalau harga input mahal, ya harga output juga akan mahal. Ini masih saling terkait gitu ya. Ini harga output, ini harga input. Teknologi maju sama dengan teknologi tadi yang bukan yang menyebabkan dia menggeser kurva permintaan, teman-teman, yaitu jawabannya adalah yang tepat yaitu migrasi. Imigrasi ini yang menyebabkannya bukan permintaan, ini kebalikannya. Kalau imigrasi itu yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Misalkan di sini kota A, ini di kota B. Nah, penawaran tenaga kerja perusahaan menyediakan 10 lapangan pekerjaan. Nah, ketika satu orang pindah ke kota B, maka ya tinggal 9 kerjanya. Sementara dia butuh 10. Nah, maka dia butuh satu orang lagi untuk menggantikan orang yang pindah tadi. Nah, ini kita katakan sebagai faktor yang menyebabkan dia mempengaruhi penawaran tenaga kerja karena dia berpindah tempat, maka perusahaan membutuhkan orang sejumlah lapangan gitu yang kosong yang harus diisi gitu ya oleh pekerja untuk bekerja di perusahaannya. Kalau kita bahas nomor 6. Nah, lanjut teman-teman untuk nomor 7. Kurva distribusi yang menggambarkan bagian akumulatif populasi yang diurutkan pada peraih pendapatan rendah hingga tinggi dengan kumulatif pendapatan yang diperoleh. Intinya lah dua variabel, satu populasi, yang kedua lah pendapatan. Kita sebut sebagai kurva Lorenz. Jika kita gambarkan ke bawah buat teman-teman, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kurva Lorenz itu kurva yang menghubungkan antara kumulatif pendapatan dengan populasi. Artinya adalah ini kurva yang menggambarkan apakah semakin banyak populasi pendapatannya semakin tinggi, populasi semakin tinggi, apakah dia semakin nyimpang atau enggak. Nah, di sini kurva yang menghubungkan terkait dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan ya. Nah, ini misalkan suatu daerah apakah dihuni oleh menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, itu kurva kita bisa mengukur nih ketimpangan suatu wilayah, apakah misalnya Jakarta sebelahnya bangunan tinggi, bangunan cakar langitnya lumayan banyak, tapi sebelahnya ada rumah gubuk-gubuk yang masih tinggal orang-orang, itu bisa kita lihat gimana ketimpangan pendapatan di sebuah wilayah. Nah, satu dia pendapatan, satu populasi. Nah, indeks yang mengukur terkait dengan ketimpangan itu kita sebut sebagai koefisien Gini, koefisien ketimpangan. Semakin dia melebar luas, semakin luas lebarnya seperti ini, maka semakin timpang dia. Nah, semakin timpangnya. Ketika dia semakin mendekati sumbu lurus ini, maka dia semakin tidak timpang ya, semakin merata distribusi pendapatannya. Semakin pipih dia, maka semakin merata. Kita sebut sebagai merata pendapatannya. Yaitu jadi nggak terlalu jelas jomplang pendapatannya. Kita sebut sebagai kurva Lorenz. Indeksnya kita pakai koefisien Gini gitu ya, satuannya gitu istilahnya. Cara mengukurnya pakai koefisien Gini. Oke teman-teman, kita lanjut di pembahasan soal nomor 8. Nomor 8 ini soal yang cukup menarik. Berikut adalah karakteristik kurva inference kecuali. Nah, kalau kita gambarkan kurva inference itu, satu dia kurva inference ya, mohon maaf. Kurva inference itu dia kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang kita konsumsi ya. Ini masuk ke teori perilaku konsumen gitu ya. Kita hubungkan dengan konsumennya. Nah, satu dia misalkan mau makan bakso gitu ya. Satu lagi mau makan soto gitu. Nah, kurva inference ini kombinasi dua barang yang ingin dikonsumsi oleh konsumen yang dipengaruhi oleh sejumlah harga barang yang dimiliki, yang dijual kayak gitu ya. Kombinasi dua barang yang ingin dilakukan oleh dikonsumsi oleh konsumen dipengaruhi oleh harga yang dilakukannya. Nah,
kurva inference ini intinya adalah kurva inference, kurva yang berhubungan dengan preferensi konsumen ingin kombinasi dua jenis barang di konsumsi konsumen terhadap kepuasan yang diraihnya. Jadi ini bukan harga ya, tapi tingkat kepuasan. Kombinasi dua barang yang ingin dikonsumsi konsumen dengan kepuasan tertentu yang ingin diraihnya. Misalkan konsumen ingin makan 2 bakso gitu ya, dengan 2 mangkok soto sekaligus misalnya. Atau dia bisa memutuskan makan satu aja deh, 1 mangkok bakso, tapi bakso sotonya adalah 3 mangkok. Nah, ini sama aja kepuasannya yang asalkan dia berada di garis inference curve ini, kita sebut sebagai kurva ini ya, kurva inference kayak gitu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kurva inference curve, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Gimana ciri-cirinya ya? Kurva yang ciri-cirinya pertama, kurva inference yang lebih tinggi akan lebih dipilih daripada yang lebih rendah. Nah, ini nih yang lebih tinggi, misalkan ada IC1, inilah IC2. Nah, otomatis yang ketika ini kan makin banyak bahan konsumsinya. 2 bakso, tapi ini 3 soto gitu. Kalau ini 2 bakso, 2 soto. Nah, ini 2, 3 gitu. Nah, ini semakin berada di atas atau semakin tinggi IC-nya, maka dipilih oleh konsumen semakin suka dia. Yang B, kurva inference miring ke bawah, benar. Yang C, kurva inference tidak sering berpotongan, benar. Dia nggak akan mungkin berpotongan. Yang D, kurva inference melengkung ke depan, benar ya, melengkung ke depan, tapi yang bukanlah kurva inference saling berpotongan. Dia nggak bisa berpotongan seperti ini, dan seperti ini. Yang benar, yang dia itulah hanya bisa dia sejajar gitu ya. Kurva inference ini tidak akan mungkin dia berpotongan. Jadi nomor 8, jawaban yang tepat adalah E. Nah, lanjut teman-teman, nomor 9, berikut merupakan alasan terjadinya monopoli kecuali. Nah, kalau monopoli yang bukan monopoli adalah E, pemerintah memberikan kesempatan bersaing pada perusahaan yang ada di pasar. Kalau monopoli artinya dia memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk bekerja atau terserahlah mau ngapain gitu. Misalkan PLN ya, memberikan kebebasan PLN untuk mensuplai listrik bagi negara Indonesia. Nah, kalau misalkan yang bukan alasan monopoli ya pemerintah memberikan kesempatan bersaing. Kalau dia bersaing maka nggak akan satu lagi penjual, monopoli kan satu ya, maka akan masuk pesaing baru 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka nggak akan lagi terjadi monopoli, yang hanya terjadi duopoli, oligopoli dan seterusnya. Jadi yang jawaban bukan kecuali yang E. Lanjut terakhir teman-teman, biar kita selesaikan part pertama ini 10 soal. Sistem pajak di mana pembayar pajak yang pendapatannya tinggi, income-nya semakin besar dan rendah, jadi income yang baik yang tinggi maupun rendah, bayar pajaknya bagiannya sama. Nah, misalkan orang pendapatannya per bulan 3 juta. Nah, orang pendapatan per bulan 10 juta. Nah, porsinya sama, misalkan ada 3 juta, berpajaknya lah 5% gitu. Nah, 5% 3 juta berapa? Nah, yang 10 juta, 5% dari 10 juta berapa? Nah, ini porsi yang sama kita sebut sebagai pajak proporsional. Persentase berapapun karena kan pendapatannya, apakah pendapatan si A, si B, si C 3 juta, 10 juta, 20 juta, tetap porsi beban pajaknya, persentase yang dikenakan sama, itu sebut sebagai pajak proporsional. Pajak regresif itu persentase yang menurun seiring semakin tingginya pendapatan. Nah, gitu. Kalau progresif lawannya, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Yang lamsam ini pembahasan lain nanti kita bahas, yaitu pajak yang lain saya ini jarang kita bahas kalau misalnya soal KSMK dan lain sebagainya. Jadi nomor 10 jawaban tepatlah proporsional. Baik tinggi maupun rendah pendapatannya, asalkan bagian yang persentasenya sama sebut sebagai pajak proporsional. Nah, itulah pembahasan kita, teman-teman. Part pertama lebih kurang 10 soal yang sudah kita bahas. Semoga teman-teman bermanfaat di sini ya. Bisa kita pahami lebih baik soal-soal KSNK. Semoga teman-teman semuanya bisa sukses di KSNK tahun 2022 ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kembali ya pada pertemuan selanjutnya terkait dengan part kedua. Dan semoga teman-teman puas dengan pembelajaran kita. Adapun saran, masukan, maupun juga topik menarik yang buat kita diskusikan atau bahas, silakan teman-teman komen di channel kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.